Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Audi Tias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini. Dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainuddin, Kepala MTSN 1 Kediri, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mimbar TV Provinsi Jawa Timur. Kedatangan Mimbar TV di MTSN 1 Kediri memberikan motivasi yang luar biasa. Selain memberikan semangat perkembangan madrasah kepada kami, juga menjadi tempat syiar MTSN 1 Kediri ke seluruh rakyat Jawa Timur maupun Indonesia. Sekali lagi, terima kasih Mimbar TV, top markotop, Mimbar TV selalu di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Mimbar TV dimanapun Anda berada, saya Ica Asifa kembali hadir menyapa Anda semuanya di bingkai program Gerbang Madrasah. Dan kita masih bersama dengan Bapak Kepala Madrasah kita, tepatnya di MTSN 1 Kediri. Dan kali ini bersama beliau Bapak Muhammad Zainuddin SPD MPDI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Ica. Ya, luar biasa pemirsa, MTSN 1 Kediri ini memiliki banyak juga cerita dan
juga prestasi yang luar biasa yang sudah diciptakan oleh madrasah ini untuk kita semuanya, dan kita bisa mengambil banyak sekali hikmah dan bisa belajar tentunya demikian. Dan kita ingin memahami lebih lanjut lagi bagaimana sih profilnya MTSN 1 Kediri saat ini. Baik, Bapak Zainuddin, saya terkesima dengan satu motonya, yaitu Madrasah Unggul Berkelas Internasional. Wah, keren luar biasa pemirsa. Dan ini inspiratif banget buat sekolah-sekolah yang ada di luar sana. Nah, kira-kira nih Bapak Zainuddin bisa mengambil moto seperti ini, latar belakangnya seperti apa? Terima kasih Mbak Eca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa warahmatullahi Mimbar wabarakatuh. TV, kami di MTSN 1 Kediri ini memberikan motivasi yang kuat untuk meningkatkan mutu madrasah dengan kekuatan madrasah unggul berkelas dunia. Sebenarnya madrasah ini sudah sejak berdiri ini sudah memiliki roh untuk unggul, karena sebelum menjadi MTSN 1 Kediri namanya MTS Model Pare. Karena model itu kan berarti sudah unggul, menjadi model dari seluruh madrasah maupun sekolah. Tetapi kali ini keunggulan itu kita tampakkan lagi. Yang pertama adalah madrasah ini memiliki keunggulan secara akademik. Di berbagai kompetisi, olimpiade, KSM kita selalu berprestasi. Tapi yang lebih unik di madrasah ini adalah ada keunggulan yang jarang dimiliki oleh madrasah atau sekolah-sekolah yang lain, yaitu program akselerasi atau percepatan, atau sekarang disebut dengan SKS, yaitu menampung siswa yang memiliki kecerdasan tinggi untuk meningkatkan pembelajaran di madrasah ini yang ditempuh selama 2 tahun. Oh begitu, berarti sebetulnya di sekolah itu, di madrasah tidak harus 3 tahun ya Pak Zainuddin ya? Berarti itu yang menjadi, apakah akselerasi itu menjadi program unggulan di madrasah kita? Karena ini sudah resmi SK-nya kita menjadi madrasah SKS, ini otomatis kita harus mempertahankan, jika harus kita jadikan sebagai ikon unggulan di madrasah ini, agar SKS atau percepatan ini tetap diuri-uri menjadi momen penting di madrasah ini untuk meningkatkan mutu madrasah, meningkatkan perkembangan madrasah apabila siswa-siswa kami nanti melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Oh, madrasah ternyata punya akselerasi. Nah, ketika terjun di menangani tentang akselerasi ini yang menjadi program unggulan tentunya begitu ya. Nah, apakah ini menjadi ada treatment tersendiri buat siswa, atau mungkin ini menjadi pilihan orang tuanya atau siswanya sendiri begitu? Atau sekolah memiliki kriteria-kriteria apa sih sehingga layak siswa itu menjadi ikut dalam program akselerasi itu? Dalam rekrutmen siswa dalam program akselerasi ini atau SKS ini tidak bisa kita memutuskan sendiri, kolaborasi. Yang pertama ada syarat-syaratnya, itu teknisnya itu di program SKS ada syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian berkolaborasi dengan orang tua, kadang orang tua mau, anaknya tidak mau, anaknya mau, orang tua tidak mau. Nah ini harus ada kesepakatan bersama. Selain akademisnya, tes IQ-nya tinggi, ini juga harus kolaborasi dengan orang tua. Begitu ya Pak. Apa kolaborasi dengan orang tua itu, ataukah memang membutuhkan tingkat fasilitas yang lebih daripada yang regional atau gimana itu? Ya sebenarnya begitu. Kalau di runtut dari juknisnya, akselerasi ini sebenarnya tidak boleh disendirikan. Tetapi karena kita ini menjadi unggulan, ya kita proses bagaimana akselerasi ini benar-benar menjadikan ikon madrasah menjadi program dan kelas yang elit.
Ya. Sehingga itulah disebut kelas unggulan atau program unggulan dari madrasah kita, begitu ya. Dan ketika sudah nyampe, ada nggak sih Pak, ketika sudah nyampe di setengah jalan gitu kan, perjalanan menuju ke kelulusan, atau mungkin sudah berapa semester atau bagaimana, ada tingkat hambatan yang dirasakan oleh siswanya atau orang tuanya? Pernahkah menghadapi demikian Pak? Untuk tantangan itu selalu ada. Tantangan dan hambatan itu selalu ada. Tetapi kami tidak ingin anak-anak itu berhenti di tengah jalan ketika melaksanakan program SKS itu. Kami kolaborasi dengan bimbingan konseling. Nah, anak-anak yang mengalami hambatan dalam kegiatan dalam program SKS ini berkonsultasi dengan bimbingan konseling, dan orang tua juga diajak komunikasi bagaimana kita tingkatkan terus supaya anak-anak ini bisa sampai lulus dan hasilnya selalu berhasil. Begitu, berarti harus ada pengawal dan pendampingan ya. Betul. Luar biasa pemirsa, ini menjadi satu terobosan yang barangkali bisa menjadi satu informasi buat seluruh yang memiliki sekolah yang ada di luar sana. Ternyata sekolah itu tidak harus 3 tahun pemirsa, jadi ada program akselerasi yang dikenal dengan sistem SKS begitu ya. Dan ini bisa juga dilakukan oleh siapapun dan memang mampu dari sisi IQ, kemudian dari sisi kemampuan pola pikir, sumber daya manusianya juga mencukupi dan lain sebagainya. Maka jangan kemana-mana, sesaat lagi kami berdua akan kembali untuk Anda. Gerbang Madrasah masih bersama Anda pemirsa yang ada di rumah. Tadi kita sudah bahas tentang bagaimana dan apa itu akselerasi, dan kini ada satu lagi yang menarik pemirsa di MTSN 1 Kediri, yaitu tentang sekolah ini adalah madrasah yang moderat, kemudian berkepribadian mandiri dan berwawasan internasional. Wah, luar biasa Pak Zainuddin. Ini kira-kira yang memotivasi Bapak untuk bisa menciptakan satu hal yang mungkin agak beda kali ya dengan madrasah-madrasah yang lain. Seperti apa Bapak? Ya, terima kasih Mbak Ica. Pemirsa Mimbar TV, berawal dari pengembangan diri saya karena seringnya diajak diklat moderasi beragama, kemudian kami mengubah visi misi madrasah ini menjadi terwujudnya madrasah unggul yang menghasilkan generasi muda yang moderat, kemudian berkepribadian mandiri dan berwawasan internasional. Nah, karena kita seringnya diajak diklat moderasi beragama, maka kita mengajak siswa-siswa kami ini untuk menjadi siswa-siswa yang moderat. Ternyata guru-guru kami juga banyak yang
sudah melaksanakan diklat moderasi beragama. Oleh karena itu kita berikan materi-materi tentang moderasi beragama, pemahaman agama yang benar, sehingga anak-anak ini bisa menjadi anak yang moderat. Bagaimana anak yang moderat itu? Ya, anak-anak yang bisa menghargai sesama, menghargai agama lain, kemudian bisa toleransi. Apalagi sekarang ini maraknya bullying. Nah, betul. ini moderasi Stop ini. bullying. Nah, moderasi ini sangat penting Iya. untuk mencegah terjadinya kekerasan dan bullying di anak-anak. Jadi memang tidak menutup kemungkinan pemirsa ketika regulasi kemudian ada moderasi yang memang sudah merambah ke dunia saat ini, dan itu perlu adanya satu motivasi bahwa sebetulnya moderasi itu di titik ini loh, begitu ya Pak ya. Sehingga sebetulnya akhirnya bagaimanakah upaya-upaya sekolah untuk bisa mewujudkan dan mempertahankan bagaimana sekolah ini bisa menjadi sekolah yang tetap bermoderasi, apalagi berwawasan internasional tadi begitu. Itu tips dan kiatnya seperti apa Bapak untuk bisa tetap stagnan berada di situ? Untuk meningkatkan kualitas moderasi beragama, maka harus ada pembiasaan. Harus dimantapkan dulu anak-anak ini iman dan takwanya. Pembiasaan keagamannya harus dimantapkan. Nah, kalau sudah kita mantap, maka anak-anak ini kita akan melepas anak-anak ini di masyarakat dengan tenang. Karena anak-anak sudah moderat, berarti sudah memiliki karakter kepribadian yang mandiri, yang rahmatan lil alamin. Keberadaan anak-anak di masyarakat ini menjadi penyejuk, menjadi penyegar, menjadi kedamaian di masyarakat. Dan juga kami berani mengusung go internasional. Mengapa? Karena ya prestasi-prestasi anak-anak dari tahun ke tahun ini ada yang menembus sampai tingkat ASEAN. Riset dan robotik ini sudah sampai tingkat ASEAN. Yang kedua, motivasi kita untuk go internasional, madrasah ini berada di tengah-tengah kampung Inggris Pare. Alangkah ironisnya kalau kita tidak menguasai bahasa Inggris. Wah, betul. Ya, oleh karena itu kita berkolaborasi dengan kampung Inggris, bagaimana anak-anak ini bisa nantinya mahir berbahasa Inggris. Yang sudah kita lakukan, tempo hari kita bekerja sama dengan salah satu lembaga di kampung Inggris, base camp di kampus mereka untuk mencetak anak-anak yang mahir berbahasa Inggris. Nah, ini tujuannya apa? Nanti kalau ada event-event internasional kita sudah siap. Sudah ready ya. Pokoknya sudah siap berangkat saja. Ya. Tertarik dengan bagaimana sih ketika kita harus ada wawasan tentang no bullying dan sebagainya, yang itu memang harus menumbuhkan toleransi di antara anak-anak sendiri. Kira-kira ada tidak sih Bapak kampanye dari anak-anak itu atau dari sekolah tentang moderasi itu sendiri di sekolah? Kalau moderasi itu materinya sudah langsung diberikan oleh Bapak Ibu Guru, tetapi kampanye anti kekerasan, anti bullying ini kita lakukan berdasarkan surat edaran dari pemerintah daerah. Itu selalu kita lakukan. Ada anti kekerasan, ada anti bullying, bahkan yang kita ikuti kemarin hari Idul Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri itu ada anti mercon. Itu juga kita ikuti. Deklarasi seperti itu. Itu Bapak ya. Deklarasi itu kita ikuti. Sempat ada perda begitu juga ya? Sudah pernah. Iya. Dan itu akhirnya bagaimana kesannya anak-anak gitu kan, kesan teman-teman ketika ini ada aturan begini kita harus show up begitu. Yang pertama jelas dari tingkat kekerasan anak-anak ini sudah mulai menurun. Begitu. Bullying walaupun bagaimanapun susah untuk diatasi, tetapi kita juga terus berkampanye itu anti bullying ini juga sudah mulai ada penurunan. Karena anak-anak ini apalagi siswa yang masih kelas 7, yang masih kekanakan itu sering memanggil temannya itu dengan sebutan nama orang tua. Ini kita sudah mulai mengikis. Masih ada dikotomi. Bahkan saya ancam ini, kalau kamu
memanggil temanmu dengan sebutan orang tua, saya panggil orang tuanya. Ini untuk memberikan shock terapi pada anak-anak. Dan antisipasi anti-bullying ya. Ini, Betul-betul. Dan itu menjadi salah satu terapan pemirsa. Jadi ketika ada sudah dilihat ada indikasi yang agak kesana begitu Pak Zainuddin ya, sehingga itu harus segera diantisipasi. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan coba nanti meminta informasi kepada Bapak. Pemirsa pasti tahu dong, ada beberapa buku-buku di belakang kami dan di meja juga sudah ada. Kira-kira buku ini tentang apa sih begitu? Nah, kita akan dengarkan informasinya setelah sesaat lagi. Pemirsa Mimbar TV dimanapun Anda berada, kita sudah berada di segmen terakhir perjumpaan kita, dan seperti halnya yang sudah kami sampaikan kepada pemirsa semua yang ada di rumah, bahwa yang menarik adalah di belakang kami berdua ini ada beberapa buku ya Bapak yang kita sempat lihat, dan semuanya berbasis moderasi pemirsa. Nah ini yang membuat pemirsa mungkin juga akan bertanya, Pak Zainuddin, kira-kira buku-buku ini memuat tentang gambaran moderasi yang ada di sekolah kah? Atau barangkali memang ada image moderasi itu yang memang dibukukan oleh Pak Zainuddin dan tim yang ada di sekolah. Seperti apa Bapak? Terima kasih untuk moderasi beragama. Setelah kita berkali-kali mengikuti diklat, itu peserta diklat itu berinisiatif membuat kodifikasi. Antologi untuk menyusun baik. istilah-istilah moderasi atau pengalaman-pengalaman moderasi di wilayahnya masing-masing. Sehingga terbentuklah buku moderasi yang ditulis oleh peserta moderasi se-Indonesia. Mulai jilid 1, jilid 2, jilid 3, dan jilid 5. Bahkan yang menarik itu di jilid 5 covernya Bapak Joko Widodo. Luar biasa. Kebetulan saya ikut menulis di jilid 1, 4, dan 5. Yang 3 dan 4 ini lewat, nanti 2 dan 3 lewat. Jadi jilid 1 dan jilid 4 dan jilid 5. Dimana di dalam moderasi itu masing-masing penulis itu memberikan gambaran tentang berbagai macam seluk-beluk tentang moderasi beragama. Ada yang dari segi budaya, ada segi ekonomi, ada yang dari segi pendidikan. Nah, karena kita di pendidikan, maka kita juga memberikan moderasi itu di bidang pendidikan. Sesuai dengan kapasitasnya di dunia pendidikan. Disesuaikan dengan KMA 183. Oh, mantap. Dan ini menjadi menarik pemirsa. Dan apakah Pak Zainuddin ketika sekolah ini bermuara di moderasi, kemudian berwawasan internasional, berkepribadian juga siswa-siswanya begitu, masyarakat bisa menangkap ini tidak sih kira-kira? Dan kira-kira animo mereka juga terhadap MTSN kita seperti apa? Tentu saja, karena saat ini pelajar atau siswa-siswa di Indonesia ini sudah mengalami degradasi moral, pergeseran moral, pergeseran moral. Ya. Cenderung lihat YouTube, cenderung lihat digitalnya, HP karena mencari informasi khususnya di bidang keagamaan ini kalau melalui YouTube saja ini kurang
kurang pas begitu ya. Harus betul. ada guru yang mempunyai silsilah jelas gitu ya. Nah, berdasarkan dari degradasi moral inilah maka madrasah ini menjadi sangat penting bagi masyarakat. Karena otomatis akan memberikan dasar keagamaan bagi anak-anaknya, putra-putrinya, supaya nanti kelak bisa menjadi anak yang berakhlakul karimah. Jadi dari pergeseran moral inilah yang menyebabkan madrasah ini semakin diminati oleh masyarakat. Eksis begitu ya. Ya. Itu kalau orang Jawa menyampaikan ketir-ketir, Pak. Ya, betul ketir-ketir. Jadi ada kekhawatiran ya. Ini kalau misalkan dimasukkan ke sekolah yang mungkin agak kurang moderat atau bagaimana begitu. Jadi orang akhirnya wah ini harus saya mencari antisipasinya begitu betul, ya. Berarti ketika sudah melihat profilnya MTSN 1 seperti ini, ada ketertarikan berarti di dalam masyarakat sekitar. Apalagi ada sempat bekerja sama dengan Kampung Inggris dan sebagainya, Bapak. Tentu saja karena pertama, madrasah ini letaknya representatif, berada di tengah-tengah kota Pare, berada di kampung Inggris, berada di dekat stadion yang besar. Otomatis secara fisik saja sudah menarik, apalagi kalau sudah melihat program-program di dalamnya, ada pembiasaan pagi, baca Al-Quran, tadarus, kemudian sholat duha, jamaah duhur, asar, kemudian tahfidz, itu kemudian ada pondok Ramadan kalau pada saat Ramadan. Nah, ini otomatis menjadi daya tarik bagi masyarakat apabila menginginkan anaknya ini tetap berakhlakul karimah, menjadikan anaknya menjadi anak yang soleh-solehah. Pastilah ini menjadi tujuan utama madrasah itu. Tempatnya lokasi sudah strategis nih pemirsa. Kemudian program-programnya ada program unggulannya juga. Kemudian dan didukung juga dengan beberapa lintas sektor ya yang mengelilingi dari MTSN 1 Kediri ini. Nah, ini yang terakhir Bapak. Kira-kira harapan dari Bapak Kepala Madrasah kepada masyarakat yang ada di luar sana dan khususnya kepada anak-anak yang mungkin saat ini lagi menyimak channel Mimbar TV kesempatan kali ini. Harapan kami selaku pimpinan madrasah yang pertama, program-program di madrasah ini siswa-siswa kami bisa mencapainya dan berhasil. Ke depan karena madrasah ini selalu menjadi rujukan dari berbagai daerah, kemarin dari MTS 2 Medan, kemudian dari MTS 1 Tasikmalaya, yang terakhir ini ada studi banding alumni madrasah ini dari Australia. Nah, terkait dari itu harapan kita itu bisa ada nantinya kalau kita sudah betul-betul menguasai bahasa Inggris, kita bisa pertukaran pelajar. Misalnya sudah punya link kita dengan Australia, misalkan gitu ya. Misalkan harapan kita ini ada pertukaran pelajar, ataupun di Indonesia sendiri pertukaran dengan Medan, pertukaran dengan Tasikmalaya, pertukaran dengan Bekasi. Itu sudah yang open begitu ya, itu kita terbuka. Yang akan kita bahkan harapan saya ke depan itu membuka pendaftaran secara internasional juga. Bolehlah siswa Malaysia daftar ke Indonesia ke MTSN 1. Mau awalnya mau belajar bahasa Inggris di kampung Inggris, tapi sekolahnya di sini MTSN 1. Ini yang kita harapannya begitu ya, luar biasa. Ini adalah satu inovasi yang mahal pemirsa tentunya, dan ini pun juga bisa menginspirasi semua yang ada di luar sana. Kira-kira mampu tidak sekolah kita untuk bisa berbasis internasional, dan itu bukan menutup kemungkinan, tinggal bagaimana kita memulai, bagaimana kita membuka, dan bagaimana kita bisa membaca keadaan untuk bisa selangkah lebih baik untuk Indonesia tercinta. Saya Ica Asifah, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.